Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana cara paling mudah mengidentifikasi mana impulsive wave, mana corrective wave. Pasti banyak sekali trader Forex Club Indonesia semua yang bingung, ini gimana caranya menentukan mana yang termasuk ke dalam pergerakan impulsive wave, mana yang termasuk ke dalam corrective wave. Di kesempatan kali ini kita akan bahas dengan cara yang paling mudah. Oleh sebab itu, silakan sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya simak penjelasan ini dari awal hingga selesai. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih lengkap dan detail mengenai bagaimana cara paling mudah mengidentifikasi impulsive wave dan corrective wave, bagi sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum open account trading di XM, silakan register terlebih dahulu. Penjelasan bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan sahabat FCI semua buka di bagian menu playlist, kemudian di situ ada playlist belajar trading forex mulai dari nol, buka di video yang paling pertama. Di situ telah kami jelaskan langkah-langkahnya mulai dari isi data personal, submit identitas, dan verifikasi bukti alamat, sehingga sahabat FCI semuanya memiliki account trading di XM. Link website XM kami cantumkan juga di bagian kolom deskripsi video ini. Oke, mari kita mulai saja bahas bagaimana cara paling mudah mengidentifikasi impulsive wave dan corrective wave. Kita akan gunakan bantuan salah satu indikator teknikal, di mana indikator ini tersedia baik itu di MT4 ataupun di MT5. Indikator teknikal yang kita gunakan untuk mengidentifikasi impulsive wave dan corrective lebih mudah ialah indikator alligator. Ini telah kami buka gold, time frame H4. Untuk menambahkan indikator alligator, klik menu insert. Oke, kemudian di sini kita pilih indicator, kemudian kita pilih custom. Oke, yang ini. Di sini ada indikator alligator. Oke, klik. Settingannya biarkan yang standar saja. Kemudian kita klik OK. Lalu teman-teman bisa klik di bagian navigator ataupun Ctrl N ataupun Command N. Klik. Kemudian di sini ada indikator alligator. Klik, kemudian drag ke dalam chart. Ini settingannya. Karena kita sudah menambahkan, kita klik X saja. Kita sembunyikan terlebih dahulu bagian navigatornya. Bagi teman-teman yang pengguna Android ataupun iOS, cara menambahkan indikator, baik itu indikator custom ataupun indikator standar, telah kami jelaskan di video-video yang telah lalu. Silakan sahabat FCI buka di bagian menu video. Nah, di situ ada video tentang pembahasan indikator trading, oke? Yang ada di Android ataupun iOS. Silakan teman-teman ikuti jika masih bingung bagaimana cara menambahkan indikator di aplikasi MetaTrader. Kita langsung ke pembahasan mengenai indikator alligatornya saja. Filosofi daripada indikator alligator ini, apabila garis yang warna hijau, merah, dan biru ini kondisinya melebar, maka ini menandakan bahwa market sedang mengalami trending up ataupun trending down. Sedangkan pada saat garisnya tidak beraturan seperti ini, di kursor yang kami tunjukkan ini, maka ini merupakan sebuah signal market sedang dalam kondisi yang sideways. Oke? Sedang dalam fase konsolidasi antara buyer dan seller. Hijau, merah, dan biru kondisinya melebar ataupun terbuka. Kalau di indikator alligator disebut ini buaya sedang terbangun. Sedangkan pada saat garisnya tidak beraturan seperti ini, maka ini disebut sebagai buaya sedang tertidur. Ini kita bahas sedikit tentang bagaimana cara menggunakan indikator alligator. Sebenarnya pembahasan bagaimana cara menggunakan indikator alligator ini telah kami jelaskan secara lebih spesifik di bagian playlist indikator forex paling akurat. Di situ telah kami jelaskan pembacaan bagaimana indikator alligator ini digunakan. Yang pasti, ketika garis indikator alligator ini melebar, maka ini menandakan bahwa market sedang mengalami trading. Kemudian pada saat garisnya tidak beraturan seperti ini, di kursor yang kami tunjukkan ini merupakan tanda bahwa market sedang dalam kondisi yang sideways. Kemudian apa hubungannya dengan impulsive wave dan corrective wave? Kita bahas. Pada saat garisnya melebar seperti ini, maka ini merupakan petunjuk kepada kita semua bahwa ini merupakan impulsive wave. Oke, ini
impulsive wave. Sedangkan pada saat garisnya tidak beraturan seperti ini, maka ini corrective wave. Corrective wave bisa menjadi wave yang kedua ataupun wave yang keempat. Oke. Kemudian naik lagi, ini indikator aligatornya. Kemudian turun, ini corrective wave. Indikator aligator menunjukkan garis yang tidak beraturan. Kemudian setelah itu naik kembali, kemudian turun. A, B, dan C. Ini wave pertama, kita tandai sebagai wave pertama. Ini wave besarnya. 1, 2, 3, 4, 5, ini wave kelima. A, B, dan C. Ini sudah lengkap. Wave pertama, impulsive wave. Kenapa impulsive wave? Karena kalau kita lihat di sini, di bagian indikator aligator, trennya ataupun garisnya melebar. Ini wave kedua. Wave kedua itu corrective wave yang pertama. Kita dapat lihat kenapa ini bisa menjadi wave yang kedua. Garis daripada indikator aligatornya bergerak tidak beraturan. Oke. Wave kedua, naik kembali, membuat wave yang ketiga. Garis indikator aligatornya juga melebar ataupun terbuka, kemudian turun. Ini kita dapat lihat garis indikator aligator yang tidak beraturan, membuat wave yang keempat, kemudian naik membuat wave yang kelima. Yang perlu diperhatikan oleh trader forex Club Indonesia semuanya, kondisi daripada garis indikator aligator. Oke? Ketika garisnya terbuka, maka ini menandakan market sedang dalam membuat sebuah impulsive wave. Kemudian pada saat garisnya tidak beraturan seperti ini, oke, di kursor yang kami tunjukkan ini tidak beraturan, kemudian ini tidak beraturan. Maka market sedang dalam kondisi membuat corrective wave. Bisa jadi itu merupakan wave yang kedua ataupun wave yang keempat. Jika kita ingin melihat subwave-nya kembali, kita juga dapat tandai di sini. Ini 1, 2. Ini subwave di wave yang pertama. 3. 4, 5. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian A, B, dan C. Ini juga sama untuk wave yang ketiga. Jika kita ingin menentukan subwave-nya, 1, 2, 3, 4, wave yang keempat, kemudian naik membuat wave yang kelima. Ini subwave di dalam wave besar. Jadi, indikator aligator ini sangat bermanfaat bagi kita yang melakukan analisa menggunakan Elliott Wave. Pada saat garis indikator aligatornya terbuka, maka ini market sedang dalam membuat impulsive wave, sedangkan pada saat garisnya tidak beraturan, maka market sedang dalam kondisi membuat corrective wave. Corrective wave itu di wave kedua dan wave keempat, sedangkan impulsive wave bisa jadi wave pertama, wave ketiga, ataupun wave kelima. Bagi teman-teman yang belum menyimak pembahasan ini dari awal, silakan simak terlebih dahulu, agar teman-teman tidak bingung mana yang impulsive wave, mana corrective wave, mana simple corrective wave, mana yang complex corrective wave. Oke? Di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana tips dan trik paling mudah mengidentifikasi wave pertama, wave ketiga, ataupun wave kelima, agar sahabat trader forex Club Indonesia semuanya lebih jelas melihat pergerakan market. Jika ada yang belum dipahami oleh sahabat trader forex Club Indonesia semuanya, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Forex Club Indonesia dan nantikan video analisa lainnya, baik itu analisa teknikal ataupun analisa fundamental.
Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga pembahasan mengenai bagaimana cara mengidentifikasi impulsif vibe dan corrective vibe ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.